Halo pemirsa semuanya, hari ini kita melihat suasana banjir bandang di Aceh. Bupati Aceh Timur mengunjungi rakyatnya di pelosok-pelosok. Ayo kita lihat videonya bagaimana. Saya, Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaki, hari ini sudah bisa menembus ke Lokop, Kecamatan Serbajadi, yang sebelumnya Ya, sama sekali tidak bisa ditembus menggunakan jalan darat, menggunakan kendaraan roda 4. ya. Dan memang saat itu pasca banjir itu semua lokasi tidak dapat dihubungi. Semuanya nggak ada sinyal, listrik pun mati. Sungguh sangat menyedihkan. Ini adalah jalan darurat. Oke. Kadang ke jam tengah berapa? Jam tengah. Semua jam tengah. Oh, ada yang lebih, Pak. Ada yang lebih, Pak. Oh ya. Setengah 2. Ya, Bu. Terus ya. Bisa lewat. Bisa. Oh. Sedih sekali guys. Memang ini jalan ini kan nggak bisa lagi masuk ini. Dalam soal semua waktu itu. Cuma satu orang naik ke sana. Jaringan nggak ada ya kan. Yang ada Semua orang di sini bahkan ada yang hampir kelaparan. Ada yang mati gara-gara kelaparan. Oke. turunan. Ini ada yang dibantu dengan beko dengan alat berat. Oke. Dikabari kalau udah lewat. Siap, Pak. Apa naik satu lagi? Memang bupati ini bupati rakyat nih guys. Memang bupati yang sangat peduli pada rakyat semua. Luar biasa bupati ini. Bupati daerah Aceh Timur. Sedih kita lihat ya. Memang perjuangan yang sangat luar biasa guys, waktu itu. Warganya jangan dikasih naik dulu. Pak, warga nggak ada yang naik kemari, Bapak. Ya. Masuk. Satpol PP dan Lewat nggak? Tahan. Aceh Timur. WH Aceh Timur. Albarkan dulu. Beko lewat, bentar. Gagah benar ya kan. Bupati Aceh Timur. Ini orang ini, para bupati dan para anggotanya menuju ke lokasi yang paling dalam karena ada sebahagian daerah yang sudah hilang rumah, bahkan sudah hilang, ada yang meninggal lagi nggak dapat mayatnya. Jalannya udah putus sehingga orang ini harus masuk ke Ini kita kebun-kebun agar bisa menjadi jalan darurat karena jalan utamanya udah putus, di bawah arus air banjir. ini jalan. Nah ini jalannya nih, coba lihat nih, kita nggak bisa lagi masuk kalau seperti ini. Jalan. Dia dulu jalan darurat. Yo, cuy. Nah diambil sama air
dan diambil sama sungai. Gah, ayo gah. Ya bang, kami kena terus. Nanti. Ya nanti. Ini jembatan ini alhamdulillah masih aman. Ada sebagian tempat jembatannya udah nggak ada lagi guys, udah putus semua. Di daerah Takengon, itu jembatannya udah putus semua. Bahkan ketika orang mau memberikan bantuan nggak ada lagi tempat, sudah putus semua, harus dikasih bantuan lewat udara. Pertama saya ingin sampaikan kepada Bapak Presiden, Bapak Gubernur bahwa saya Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki hari ini sudah bisa menembus ke Lokop Kecamatan Serbajadi yang sebelumnya sama sekali tidak bisa ditembus menggunakan jalan darat, menggunakan kendaraan roda 4 ya. Memang kita sudah pernah memasok bantuan beberapa waktu yang lalu itu dilansir menggunakan sepeda motor dan tenaga manusia mulai dari Kecamatan Penarun. Nah, beberapa bantuan juga kita datangkan menggunakan helikopter. Luar biasa catatan ya. saya tidak salah Masya ada 2 Allah. helikopter yang kita daratkan. Kalau emang Allah Lokop mengambilkan dan juga satu di Kecamatan hari, Simpang Jernih. 1 jam Ini pun merupakan nggak bisa salah ya satu kan. kecamatan yang terisolir. Udah nggak ada lagi rumah Mulai ini, dari hari udah pertama dan sampai hari lapang kelima semua, kita tidak guys. bisa berkomunikasi sama sekali. Sangat Nah, sedih waktu baru kita lihat. beberapa hari yang lalu kita bisa berkomunikasi Ya, itu dengan menggunakan kayu-kayu jaringan semua internet lagi, Starlink. oh. Nah, kondisi di Masya pusat Allah. kecamatan ini tepatnya Allahu saya Akbar, berdiri di Allahu pusat Akbar. kecamatan Serbajadi Kau udah penuh Lokop, kayu semua ini. bangunan puskesmas, bangunan kantor camat, Padahal ini bangunan rumah-rumah Ramil warga ya dan, kan, tapi nggak ada apa, lagi rumah warga ini. dan juga rumah dinas Udah camat serta lapang sekolah semua. rusak total. Akses jalan untuk menuju Oh ke Lokop subhanallah, juga rumah-rumah ambruk. udah Kita hancur tadi ya. melewati jalan alternatif yang dibuka menggunakan alat berat ya. Selama beberapa hari terakhir saya Puskesmas. meminta bantu Ini teman-teman puskesmas pihak saja swasta udah rusak. Jadi untuk bagaimana membuka orang ini jalur mau menggunakan alat mengambil berat baik itu obat-obatan? doser, kemudian dan eskapator dan alat berat ini untuk memindahkan seluruh tumpukan kayu, lumpur dan juga Sayang bebatuan sekali, yang guys. jatuh dari pegunungan. Lokop ini merupakan salah satu kecamatan yang berada di kawasan pegunungan dan pedalaman Aceh Timur. Ya, pasca banjir pertama ini kan kita harus bereskan soal logistik makanan kepada masyarakat, pada warga yang mengungsi pasca banjir. Ini kalau saya lihat dari Allah Rabbi. sejumlah kayu-kayu ini banjir bandang ya, bukan banjir biasa. Jadi banjir bandang. Ada 2 lokasi kecamatan kita yang banjir bandang. Yang pertama Serbajadi, yang kedua Simpang Jernih. Nah, 2 ini akan menjadi perhatian serius kita. Juga kita akan cari penyebab daripada banjir bandang ini apa sebenarnya ya. Kemudian kedua, nanti baru setelah proses ini dilakukan, kita akan memasuki masa pemulihan psikososial dan proses rehab rekon yang kita lakukan. Oleh karenanya, pemerintah kecamatan nanti harus mendata apa-apa saja kerugian infrastruktur yang ditimbulkan akibat bencana ini. Untuk sementara waktu perlu diketahui dari rekap yang kita miliki itu kerugian yang sampai saat ini itu 3,6 triliun untuk Kabupaten Aceh Timur. Korban jiwa kita masih berkisar di 47 orang ya, 47 orang per hari ini ya. Sampai hari ini memang belum bertambah, masih 47 orang. Ada yang dari Penarun ya, dari berbagai kecamatan yang terimbas banjir. Ya, kebanyakan dari Kecamatan Pantai Bidari, kebanyakan ada 11 orang. Ya, untuk menggairahkan kembali perekonomian warga, kita membuka akses dulu. Ya, ketika akses sudah terbuka, semuanya masyarakat bisa turun lagi ke Perlak, bisa turun lagi ke ID, nanti perekonomian akan hidup secara perlahan-lahan. Nah, kalau aksesnya tidak terbuka, tentu kalau ada pun penghasilan di sini, penghasilan pinang, kemudian coklat dan lain sebagainya, agen-agen di sana tidak bisa masuk. Jadi semua buahnya busuk ya. Jadi masyarakat akan rugi. Nah, ini perlahan-lahan alat berat tetap kita standby ya. Untuk BBM juga akan kita pasok. Nah, kemarin ya saya juga minta LPG, minta BBM untuk dipasok ke Penarun dan ke Lokop. Jadi tidak perlu khawatir. Ketika akses jalan ini sudah bisa dilalui, BBM juga akan masuk kemari ya, baik itu biosolar maupun pertalit. Gas LPG juga demikian. Kalau gas biasanya di pangkalan 400 itu saya minta tambah menjadi 800. Ya semuanya harap tenang. Jadi bantuan yang kemarin itu memang secara perlahan dengan heli tidak bisa dibawa itu dalam jumlah besar karena akan mengganggu keselamatan pilotnya, akan mengganggu keselamatan heli. Nah, hari ini perlu saya kabarkan kepada Bapak Presiden, kepada semuanya, kepada Pak Gubernur dan teman-teman TNI, Polri yang membantu saya menanggulangi proses bencana di Aceh Timur ini, bahwa kita sudah bisa menembus hari ini, tidak perlu lagi dengan helikopter. Hanya satu ya, masih saya akan menggunakan helikopter, yaitu di Dusun Sarah Gala ya, Dusun Sarah Gala Pantai Bidari. Kemungkinan helikopter akan kami daratkan nanti di helipad Tenggal Pasai.
Dari helipad nanti akan dibawa lagi menggunakan jalur sungai dengan boat akan dibawa logistik itu ke Dusun Serahgala, di mana ada sekitar 57 kakak di sana yang masih terkurung karena kita belum bisa akses sebab lumpurnya masih setinggi dada. Pak, satu lagi Pak, jika dilihat dari banjir ini sangat banyak gelondongan kayu yang diduga bekas Luar biasa guys, Allah Rabbi. Kalau memang itulah, kalau memang Allah Ya, Ta'ala kami akan akan mengambilnya memetakan satu daerah detik yang aja pun juga bisa. berpotensi Padahal kita dugaan bikin terjadinya rumah, illegal bikin logging itu. irigasi kita beberapa akan mengambil tahun, ya kan? tindakan. Ya, Itulah tapi kekuasaan Allah. kita Apa harus yang cek boleh buat dulu kita? apakah Kita nggak izinnya, ada apa-apanya kapan kalau izinnya itu dibandingkan keluar. semua itu adalah Kalaupun ada milik izin, Allah kalau tidak Subhanahu wa ada Ta'ala. izin berarti itu illegal logging. Ya, illegal logging. Ini akan merusak seluruh ekosistem hutan. Jadi tidak dibenarkan kecuali misalnya izin resmi diberikan pemerintah, kemudian dia melakukan proses reboisasi. Ya, nanti akan kita duduk dulu bersama dengan Forkopimda. Pak Gubernur juga sudah tanyakan ke saya. Kemudian tadi juga saya wawancara dengan salah satu media nasional juga menanyakan hal yang sama. Karena di Sumatera Barat juga hampir seperti ini kondisinya. Kemudian di Sumatera Utara juga seperti ini. Tapi di Aceh Timur, di Lokop ya, di Lokop Simpang Jernih sama yang di Pantai Bidari yang terdapat kayu-kayu seperti ini di ruas badan jalan. Ya, kita doakan ke saya agar bisa terus berjuang mulai dari hari pertama sampai dengan hari ini. Ya, bisa melakukan lobby-lobby keluar, bantuan banyak masuk ke Aceh Timur agar bisa terus kita salurkan. Dan dalam waktu dekat ini pihak kecamatan juga akan menerima bantuan. Ada cadangan pangan nasional, kita lobby 788 ton yang akan saya bagikan langsung ke pihak kecamatan masing-masing. Nanti camat yang akan mengambilnya ke Bolok Langsa ya, menggunakan truk. Nanti truknya saya yang sewa. Nanti distribusi kemari. Silakan bagi dengan adil. Nah, ini juga saya bawa bantuan, saya bawa satu tenda besar yang bisa digunakan oleh warga yang tidak punya tempat tinggal karena besar, ya besar seperti rumah. Kemudian saya bawa Starlink, kemudian saya bawa genset, nanti bisa digunakan di pusat, ya di pusat kecamatan untuk kepentingan komunikasi dengan saya, dengan kabupaten, kemudian kepentingan komunikasi warga, ya jangan digunakan untuk main medsos. Ya, jangan ya. Misalnya masih ada keluarganya di Jambi, di Padang, mau ngabari silakan gunakan itu. Ya, saya sehat, selamat, cuma rumahnya rusak seperti itu. Ya, setelah itu ditutup. Karena ini terbatas, kalau 30 orang lebih menggunakan dia akan lelet. Ya, akan saya berikan itu. Kemudian saya bawa beras, ada beberapa kebutuhan lainnya, ya, kebutuhan anak-anak juga demikian. Nanti begitu aksesnya sudah mudah akan saya pasok lagi. Ini tergolong besar saya bawa bantuan. Ya di Karangguda juga sudah saya turunkan tadi, ya tidak perlu lagi di sini, sudah oke. Ya, ini di sini silakan dibagi dengan adil, dengan benar, ya. Pak Camat juga saya bawa hari ini komunikasi dengan Polsek, dengan Ramil, semuanya harus saling bahu membahu membantu warga kita yang terkena banjir ya di Kabupaten Aceh Timur. Dan itulah sahabat semuanya, yaitu sedikit berita tentang kejadian banjir bandang yang ada di daerah Aceh Timur. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga kita akan mengupdatekan kembali tentang berita-berita yang dimana kejadian tersebut sangat mengharukan bagi kita. Sekian. Terima kasih.